Halo Sobat Gritoto, bersama saya Fedit. Sekarang saya lagi ada di MS Hybrid 2022, tepatnya di G-Expo Kemayoran Hall A nih teman-teman. Selain merek-merek mobil, ternyata ada salah satu yang menarik nih. Di belakang saya ada booth ban, tepatnya Bridgestone. Nah, Bridgestone sendiri di MS Hybrid 2022 kali ini didemplot sebagai tire partner teman-teman. Nah, promo apa aja sih yang ditawarin sama Bridgestone? Daripada penasaran, yuk kita coba lihat di boothnya. Halo Sobat Gritoto, sekarang kita udah ada di boothnya Bridgestone nih. Bersama saya ada Pak Bangun Istiaji, selaku Sales Marketing dari PT Bridgestone Tire Indonesia, Pak. Yes, betul. Oke, selamat sore Pak Haji. Sore, Ben. Apa kabar? Siap, baik Pak. Ini, nah Pak, dari produk-produk yang banyaknya Bridgestone nih Pak, apa aja nih bawa di sini Pak? Ini Turanza. Turanza Pak? Ya, Turanza kalau teman-teman ini kan Turanza kita ini emang untuk orang nyari kenyamanan lah ya, pada dasarnya ya. Kenyamanan berkendara. Ini beda banget kalau kita sebelumnya Potenza. Nah, Turanza ini lebih banyak kenyamanan. Dia ditawarkan untuk T05 ini yang paling unggulan kita nih. Paling unggulan ya Pak ya? Banyak pemakaian tadi di mobil-mobil seperti Honda, Kijang itu juga banyak pemakaian. Terus yang ini Potenza. Potenza ini kalau lebih untuk performance. Oke. Dia sedikit lebih performance. S007A ini juga yang kita top selling kita nih. Oke. Di market banyak pemakaiannya. Model kendaraannya sebetulnya nggak jauh-jauh beda. Cuman pemakaiannya ditunjukkan untuk lebih performance sebetulnya untuk yang Potenza. Lebih untuk ke performance Pak ya? Untuk lebih performance. Siap. Selanjutnya apa nih Pak? Kalau Elenza ini untuk yang SUV premium kalau ini. Oke. Jadi kayak misalnya mobil-mobil seperti kalau nyebut merek ya kayak BMW, kemudian Mazda yang kelas-kelas premium, SUV premium lah. Ya. Itu banyak pemakainya. Sekarang fitment kita dengan Alenza. Oke. Memang tujuannya khusus untuk si SUV premium tadi. Siap. Nah, selain sebelah sini, di sebelah sana ada lagi Pak sebelah ya? sana juga lihat nih kalau Ini kita mulai dari dulu ya, Pak. depan. Nah, di sini ada 3 seri nih. Kita ada Dweller itu ada 3 tipe. Adanya MT ini namanya Matre. Jadi emang pemakaiannya khusus untuk daerah pertambangan. Oke. Di mana itu banyak lumpur. Makanya tapaknya ini agak berat-berat supaya bisa macul. Kalau enggak ntar dia kepater. Bisa dibilang buat off-road ya Pak ya? Buat off-road ya kayak gini. Nah, MT namanya MT-74. Terus yang ini itu AT itu all terrain. Oke. All terrain ini kalau tadi tambang ini banyak di perkebunan. Dia banyak perkebunan pemakaiannya. Nah, yang itu nggak bisa dipakai di daerah pertambangan. Oh, itu buat di perkebunan. Nah, ini HT apa nih Pak kalau yang ini? Highway train. Ini buat di jalan. Buat di jalan. Jadi lebih ke, dan ini banyak dipakai mobil-mobil seperti Fortuner atau Pajero gitu ya, yang memang kenyamanan juga, tapi juga bisa dipakai untuk off-road, tapi bukan yang ekstrim seperti tambang. Oke. Nah, ini 3 seri Dweller kita yang paling optimal. Berarti Dweller bisa dibilang ada seri AT, MT sama AT ya Pak ya? Nah, ini mesti hati-hati dengan pemakaiannya ya. Iya Pak. Jadi kayak misalnya AT nggak bisa dipakai di tambang emang, karena dia ntar nggak nyengkram. Nggak nyengkram ya Pak? Ya, jadinya malah muter aja. Malah jadi slip gitu ya Pak? Nah, sebaliknya juga ban seperti MT kalau dipakai di jalan berisik. Karena tapaknya kan gini. Oh iya, gitu betul, ya. Pak. Jadi lebih noise ya Pak ya? Iya, noisy banget. Jadi pemakaiannya mesti cocok aja. Oke, kalau gitu kita lanjut ke mana nih Pak? Nah, Techno ini lebih gini, yang pengen bentuknya sport, tapi performance-nya emang tidak sebagus yang lainnya, cuman look-nya sport sekali, ini Techno Sport. Lebih tipis ya Pak? Lebih tipis, dan ini banyak yang teman-teman yang mungkin punya kendaraan yang inch up. Nah, itu banyak yang pakai ini Techno Sport. Ini cukup populer kalau di pelek gede ya Pak? Pelek gede yang punya kayak gitu. Techno Sport namanya Pak ya? Techno Sport. Ini bisa dipakai di mobil apa aja sih? Nah, ini kayak ada Honda, Toyota, Mazda, semua pemakaian yang mobil-mobil ini kita banyak populer kok. Tapi emang banyak sih teman-teman yang biasanya kalau pengen lebih sporty kelihatannya, terus inch-nya dinaikin, nah dia banyak tadi. Oke, siap. Nah, ini terakhir nih Pak, apa nih Pak? Nah, ini terakhir nih yang cukup populer juga nih, best selling produk kita juga. Oke. Jadi banyak dipakai di kendaraan yang paling terkenal ini yang eco-friendly namanya. Dia pemakaian bahan bakarnya efisien. Oke. Jadi sangat lama, pernah kayaknya kalau nggak salah dites juga keliling Sumatera waktu itu cukup terbukti bahwa pemakaiannya paling efisien untuk ini. Paling efisien ini. Paling efisien pemakaiannya untuk pemakaian bahan bakar ini Ecopia. EP150 nih yang paling. Ini bisa dipakai buat mobil apa aja Pak? Ini paling populer dipakai sekarang ini fitmentnya di Innova. Paling populer ya. Yeah. Tapi di mobil setipe juga banyak yang pemakaiannya. Avanza gitu bisa Pak ya? Avanza bisa. Oke, siap. Soalnya saya pakai Avanza mobilnya Ecopia banyak Pak. Oh iya. Pokoknya cukup paling populer ini. Ya, kalau di toko-toko dia stoknya paling banyak. Oke, siap. Gitu. Nah Pak, ngomongin ban nih Pak. Masa pakai ban tuh sebenarnya berapa lama sih Pak?
Itu sangat tergantung pemakaian ini sebetulnya. Oke. Ada sih standarnya ya, mungkin bangsa kalau misalnya kita pemakaian normal dan kondisi jalannya juga tidak jelek ya bisa sampai 10.000 kilo lebih, 20.000 20.000 kilo ya, tergantung. Tapi yang kadang-kadang orang suka salah soalnya perawatan ban. Iya. Itu terutama, dan pemakaian itu sangat mempengaruhi sebetulnya. Oke. Nah, Jadi, perawatan yang baik itu seperti apa, Pak? contoh tekanan angin tuh Tekanan angin harus harus dijaga, selalu Pak, ya? dilihat. Oke. Karena paling orang kira-kira nggak pernah ngecek ya, itu bahaya tekanan angin. Terus kondisi ban, ini kan kita bisa ngeliat secara fisik ya, ini ada yang cacat atau enggak. Betul. Itu juga perlu diperhatikan. Terus ada juga yang kalau di tengah-tengah ini ada yang disebut TWI, TWI ya, Pak? Tire Yang Wear menonjol gitu, Indicator Pak, ya, ada menonjol di sini nih. Oke, siap. Itu kalau semakin deket itu berarti semakin tipis. Oh. Jadi kalau udah itu sebaiknya mulai dilihat tuh kausannya. Oh, berarti itu teman-teman kalau udah mulai mendekati TWI itu udah harus mulai Ya, ganti ban ya, itu Pak, udah ya? mulai diganti ban itu. Oke, Itu siap, paling siap. bahaya. Terus juga orang juga lupa kadang-kadang pemakaian itu kan ban itu kalau muter kan panas ya. Ya. Nah, panas itu yang suka mesti diperhatikan juga bahwa itu juga bikin aus. Terus kondisi jalan. Nah, ini semakin rusak jalannya, kalau bannya nggak pas ya semakin rusak. Oke. Terus juga mungkin yang terakhir saya bilang tuh rotasi aja bannya. Rotasi. Karena kan level keausannya kan nggak sama ya. Iya, Pak. Jadi setiap periode diputar supaya dia rata Oh, ausannya. oke. Soalnya kalau nggak tiba-tiba yang depan aus duluan, Iya, yang belakang betul. enggak gitu. Oh, berarti bisa dirotasi gitu juga, Pak? Bisa dirotasi. Selama setnya sama kan Iya. bisa dirotasi. Yang penting depan belakang sama gitu, Pak? Yang penting kanan kiri. Oh, yang jangan kanan salah. kirinya, Pak, ya, malah ya? Oh, yang penting kanan kirinya teman-teman sama, teman-teman. Nah, Oke. gitu sih. Nah, Pak, dari Bridgestone sendiri ada garansinya nggak sih, Pak? Sebetulnya lebih ke warranty sebetulnya. Warranty? Ya. Warranty, bukan Oke. garansi, Bukan warranty. garansi, Pak. Oke. Dengan pemakaiannya normal bisa warranty. Tapi yang kita nggak bisa warranty itu tergantung tadi kalau pemakaiannya nggak sesuai dengan kondisi ban, Ya. dengan jalan, terus cara berkendara itu juga mempengaruhi. Oke. Polisi tidur dihajar terus tiap itu ya lama-lama susah juga, mau ban sebagus apa juga pasti rusak. Berarti untuk knowledge konsumen nih apa aja nih, Pak yang bisa menyebabkan biar bisa diklaim warantinya, Pak? Selama pemakaiannya kita bisa membuktikan bahwa emang kondisi jalannya itu normal dan pemakaiannya tidak terlalu aneh, yaitu mestinya dalam warranty-nya. Oke. Tapi yang susah kan kadang-kadang kita yang mau bilang bagus apa enggak, susah apa enggak, kalau misalnya kondisi jalannya jelek banget ya susah juga kita bilang warranty ya. Iya, Pak. Jadi itu menurut saya agak sedikit perlu diverifikasi sebetulnya. Oke. Tapi selama normal sih menurut saya nggak ada masalah. Nah, Pak, kalau misalkan warantinya itu seperti apa, Pak? Apa tukar ban baru atau seperti apa? Warranty biasanya kita ganti dengan ban baru. Ban baru satu set, Iya. apa satu ban aja, Pak? Nah itu tergantung yang mana yang bisa Oke. diganti itu Pak. Oke, siap, siap. Siap, Pak. Kalau misalkan tadi kan kita udah ngomong banyak soal fitur segala macam ya, Pak. Harganya nih, Pak, berapa sih, Pak? Harga ban Bridgestone rentangnya aja deh, Pak. Rentangnya tuh kalau misalnya Ecopia nih rentangnya karena variasinya banyak ya, range-nya tuh antara 500.000 sampai 1.200.000. 500.000 sampai 1.200.000. Kalau brand-brand kayak Turanza itu range-nya antara 1 juta sampai 1,5. Jadi range memang tergantung Ya, size dan tipe. Siap. Tapi yang paling premium paling di Alenza mungkin ya. Itu range-nya besar itu 2 juta. 2 juta. Tapi range yang paling bawah juga ada. Jadi menurut saya range-nya banyak, Ya. tergantung tipe kebutuhannya. Jadi buat semua kebutuhan kendaraan adalah kita pilihan. Nah, Pak Haji, bicara soal ban kan dalam ban itu ada banyak kode-kodenya nih, Pak. Mungkin Ya. ada yang penasaran nih artinya apa sih? Mungkin bisa dikasih tahu nih, Iya. Pak. Mungkin saya kasih tahu yang relevan aja ya, Siap. karena kan banyak juga yang sifatnya technical aspek yang nggak penting lah buat konsumen. Iya. Contoh nih misalnya kayak selalu pengen tahu ada SNI apa enggak, ini kan Betul. standar dibuat Iya, semua Pak. yang dibuat pokoknya bisa dipakai di Indonesia lah Oke. pada dasar SNI. Kemudian ada juga kayak saya lompat ke sini nih EP15 ini kode ini kayak EP150 tuh kode bannya. Kode bannya. Terus ada ini nih pemakaian produksinya. Oke. Terus yang ini 205 5517 ini adalah spesifikasi ban. Terus kayak ban. Jadi kalau 205 ini lebarnya si penampang, kemudian aspek rasio si 55 17 inchnya. Siap. Nah 91V ini yang kita sebut dengan load index. Jadi ini sebetulnya sebuah kode yang menggambarkan ban ini bisa dipakai dengan beban berapa dan kecepatan berapa. Oke. Nah ini idealnya berapa. Jadi ini bisa dicari detailnya. Jadi bisa ngasih tahu si penggunanya, ini saya bisa pakai bebannya maksimum berapa dan kecepatan berapa supaya ini. Jadi jangan sampai odol kelebihan Siapa? atau over speed. Oke. Nah, Pak, kalau misalkan untuk membaca kode produksi ban itu di mana sih, Pak? Ya. Ini DOT menggambarnya begini ya. Ini kalau teman lihat di sini bahwa ini ada tulisan DOT. Kemudian ada kode-kode seperti ini. Nah, ini menggambarkan ada kalau huruf dan angka. Ya. Huruf itu biasanya menggambarkan lokasi
produksi. Oke. Kemudian angka itu menggambarkan periode produksi. Produksi. Periode itu digambarkan bukan dalam bentuk tanggal, tapi waktu. Jadi waktu itu minggu dan tahun berapa. Oke. Nah sebetulnya DOT ini menurut saya ada yang menarik karena menurut saya ada common perception ya, bahwa DOT lama itu nggak bagus. Padahal nggak kayak gitu sebetulnya. Ban itu sebetulnya dengan penyimpanan yang benar, itu sampai periode yang lama pun cukup bisa dipakai, nggak ada masalah. Cuman emang ada apa ya namanya, ada persepsi bahwa kalau udah di bukunya 6 bulan yang lalu udah nggak bagus. Ya itu Pak, kadang banyak yang pikir gitu. Banyak ya, tapi sebetulnya nggak seperti itu. Tapi batas minimumnya berapa lama Pak? Misalkan disimpan baru bisa dipakai gitu. Itu masih 4 tahun, 4 tahun itu masih oke sebetulnya. Asal penyimpanannya bagus dan kita bisa dari kondisi bannya. Dia sebetulnya ya, produksi Januari 2022 misalnya, sama November tuh nggak ada bedanya. Ada bedanya Pak ya? Tapi emang 4 tahun yang lalu ya mesti kita lihat benar. Tapi sebetulnya bedaan 3 bulan, 6 bulan tuh nggak ada masalah. Penting dari penyimpanannya Pak ya? Tapi penyimpanannya. Jadi, tapi bacanya seperti itu tadi. Nah ini cukup common di semua tipe ban kok. Oke, siap. Tapi yang perlu saya tekankan itu emang persepsi bahwa hanya beda 1 tahun itu enggak, sebenarnya setahun ke belakang masih oke. Oke, siap kalau gitu Pak. Oke Pak Haji, terima kasih banyak nih atas Siap. waktunya. Thank you. Kita udah ditemenin di booth-nya Blackstone ya Pak ya? Iya, sama-sama. Di IMS Hybrid 2022 ya Pak. Oke, buat teman-teman juga yang udah nonton video ini, saya ucapin terima kasih banyak. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, share, subscribe channel Grito Auto News. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah. Thank you, bye. Thank you Pak. Thank you, man.